Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nge-share gimana caranya supaya bisa kerja sambil kuliah. Bahasan kali ini cocok banget nih buat kalian yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya, atau mungkin gak pengen ngerepotin orang tua karena masih punya tanggungan adik, atau karena ingin mandiri. Nah ini, nah tips ini bisa kalian gunakan supaya kalian bisa sukses kerja sambil kuliah. Oke, langsung aja ya ke tips yang pertama. Kalau kalian pengen kerja sambil kuliah, kalian harus punya saving. Jadi, pada saat kerja tahun pertama, usahakan gaji yang kalian dapat, kalian gunakan untuk nabung, buat tabungan kuliah. Jadi, jangan buat foya-foya dulu nih ya, senang-senang seperlunya aja. Kenapa sih harus punya saving? Jadi kan gini, kalau misalkan kalian sudah masuk kuliah nih, udah semester 1, semester 2. Nah, kemudian tiba-tiba pas kalian semester 2 mau masuk ke semester 3, kalian habis kontrak nih. Sekarang kan susah kan cari kerja. Habis kontrak terus habis itu nganggur kan? Nyari-nyari kerjaan. Nah, sekarang nyari kerjaan itu kan susah. Ada yang bisa sampai 6 bulan atau bahkan sampai setahun baru dapat kerjaan. Nah, fungsi dari saving tadi yaitu bisa kalian gunakan untuk membayari SPP kalian pada saat kalian nganggur. Karena takutnya gini, kalau misalkan kalian gak ada biaya terus kalian ngambil cuti, nah biasanya kalau habis cuti itu males mau berangkat lagi. Entah mungkin karena temannya beda, adaptasi lagi, suasananya beda, pasti kan itu jadi bikin gak semangat kan. Tapi ini tergantung sama masing-masing orang juga sih. Ada yang semangatnya tinggi, ada yang semangatnya suka down up. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi ya. Next, yang kedua, kalau kalian pengen kerja sambil kuliah, kalian harus cari kampus yang fleksibel jadwalnya. Jadi kalau kalian kerja kan biasanya ada yang nge-shift nih, shift 1, shift 2. Jadi pada saat kalian shift 1 atau kerja pagi, kalian bisa kuliah malam. Dan pada saat shift 2 atau kerja malam, kalian bisa ngambil kuliah yang pagi. Nah, sekarang banyak kok kampus-kampus yang menyediakan kelas karyawan. Kalian bisa cari di internet, ada banyak. Kemudian next, yang ketiga, kalian harus gunakan waktu belajar di kelas dengan baik. Jadi pada saat dosen menjelaskan materi, kalian usahakan untuk memahami materi itu dengan baik dan benar. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau kurang paham, bisa langsung tanyakan ke dosen, atau bisa juga kalian tanyakan ke teman sekelas kalian yang kalian rasa pintar. Jadi fungsinya untuk memudahkan kalian pada saat mau UAS atau UTS. Nah, kalian kan kuliah sambil kerja, waktu kalian pasti kan padat kan buat kerja sama kuliah. Pasti waktu belajar kalian juga sedikit. Nah, fungsi dari memahami materi tadi untuk memudahkan kalian pada saat mau UTS atau UAS. Jadi pada saat belajar buat UAS atau UTS, kalian nggak perlu ngapalin lagi tuh buku dari awal sampai akhir, materi dari awal sampai akhir kalian hafalin. Nggak perlu, jadi kalian hanya perlu baca-baca aja, pasti kalian langsung paham. Oh iya, ini intinya intinya begini. Karena kalian belajar kan yang penting intinya kalian paham kan. Beda kalau misalkan kita hafalan, udah gitu waktunya cuma semalam, atau sistem SKS, sistem kebut semalam, itu nggak cocok banget. Udah SKS, kemudian hafalan, itu hafalan nggak akan masuk ke otak sama sekali. Yang ada nanti pas UAS atau UTS berlangsung, kalian bingung atau alias ngeblank. Udah ada di otak, oh iya tadi malam aku ngebaca ini nih, tapi aku lupa yang mana ya. Oh iya tadi malam aku baca nih, tapi lupa yang mana ya. Nah, jadi usahakan untuk memahami materi yang disampaikan dosen dengan baik dan benar. Nah, kenapa sih aku bisa ngomong begini? Karena ini adalah based on my experience. Jadi semua yang aku sampaikan ini adalah sesuai dengan pengalaman aku sendiri. Jadi kenapa aku bisa ngomong ke kalian begini? Karena aku punya pengalaman sendiri. Nah, semoga pengalaman ini bisa bermanfaat nih buat kalian. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang pengen kerja sambil kuliah karena mungkin tidak ingin membebani orang tua atau karena hal lain. Oke, sekian tips dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.